sekarang kita akan menelaah lebih jauh tentang fungsi autokorelasi, terutama fungsi autokorelasi ρ1 ya. Nah, karena di sini saya bisa memandang ρ1 itu sebagai fungsi dari theta ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan grafiknya ya. Nah, ini adalah theta-nya dan ini adalah ρ1-nya. Maka kita akan mempunyai gambarnya tuh seperti ini nih. Jadi ketika theta-nya menuju minus infinity, dia akan menuju 0 ya. Menuju 0 ya. Jadi mungkin saya pakai warna lain. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan 1 sama min 1-nya itu terletak di sini nih. Ini min 1 di sini. 1. Jadi range dari fungsi ini tuh ada di dalam interval min 1 sampai 1. Kenapa? Karena kan ini adalah fungsi autokorelasi dan kita tahu korelasi itu kan nilainya kan korelasi kan selalu di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi fungsinya itu emang harus berada di antara min 1 sampai 1. Nah, di sini tetanya bisa apa aja ya. Jadi kalau kita lihat tetanya bisa bernilai apa aja ya. Jadi mulai dari minus infinity sampai infinity. Jadi tidak ada batasan untuk si theta agar proses MA1 itu stasioner. Selanjutnya saya ingin melihat isu tentang invertibility. Nah, jadi proses MA1 ini tadi kan saya akan tulis lagi ya. Min theta per 1 plus theta kuadrat ya. Nah, di sini ketika tetanya itu bernilai misalkan bernilai sepertiga ya, maka kita akan mendapatkan ρ1-nya itu adalah min sepertiga dibagi 1 per sepertiga kuadrat ya. Nah, begitu pula kalau tetanya itu adalah 3 ya. Nah, maka kita dapatkan ρ1-nya itu adalah min 3 per 1 plus 3 kuadrat. Nah, di sini jika kita hitung nih, nah nilai ini tuh sama nih. Jadi kedua nilai ini tuh adalah sama. Nah, akibatnya terdapat dua buah nilai theta ya, theta 1 dengan theta 2 yang menghasilkan ρ1 yang sama gitu ya. Jadi theta 1 sama theta 2 itu beda nih, tapi menghasilkan ρ1 yang sama. Nah, akibatnya proses MA1 ini dikatakan tidak invertible ya. Yang dimaksud dengan invertibility itu di sini tuh seandainya nih, jadi kita punya sebuah deret waktu data ya, deret waktu Y1 berarti pakai Y kecil, dan kita sudah duga bahwa dia itu berasal dari proses MA1 dan kita ingin mencari, akan dicari tetanya ya, tetanya itu berapa gitu. Nah, kemudian kita akan dari data ini tuh kita akan hitung ρ1-nya ya, atau ρ1 kan teorinya ya, atau population coefficient-nya yang kita mau hitung kan R1-nya, sampelnya atau statistiknya. Nah, R1-nya itu misalkan dapatnya itu misalkan 0,25 gitu ya. Nah, namun untuk mencari tetanya jadi sulit. Kenapa? Karena ada dua buah nilai theta yang menghasilkan R1 sama dengan minus 0,25. Dan itu tidak baik sebenarnya buat kita gitu, karena si proses MA1 itu tidak memiliki apa yang disebut dengan invertibility gitu ya. Nah, sifat ke-invertibility ini akan kita perbaiki nanti dengan menggunakan sifat-sifat yang akan diturunkan lain. Namun saat ini kita tahu dulu bahwa yang dimaksud dengan invertibility itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ketika R1-nya dicari, maunya mencari tetanya berapa, nggak bisa gitu, karena ada dua buah nilai theta yang memenuhi ini ya, yaitu adalah A dengan seper A gitu ya. Selanjutnya dalam slide ini, di sini saya sudah mencoba untuk melakukan plotting terhadap suatu realisasi dari proses MA1 ya. Nah, yang bagian atas itu ketika MA-nya itu nilai tetanya itu adalah minus 0,9, sementara yang bagian bawah itu ketika tetanya positif 0,9 ya. Nah, ini plotting ini saya pakai dengan menggunakan realisasi white noise yang sama ya. Nah, sekilas tidak ada sedikit perbedaan ya antara
proses white noise maupun proses Y1 ataupun Y2 di sini. Namun jika kita lihat scatter plot antara YT sama YT-1-nya, nanti kita bisa lihat perbedaan antara proses white noise dengan proses moving average. Nah, di sini saya sudah coba lakukan scatter plot antara YT dengan YT-1 ya, untuk yang sebelah kiri. Jadi jika kita lihat di sini adalah ini nih, Y1 yang saya pakai itu Y1 dari 1 sampai N-1, berarti ini tuh YT-1, dan ini adalah dari 2 sampai N, berarti ini adalah YT. Ya, kita pengen melihat scatter plot antara YT sama YT-1 dengan tetanya sama dengan minus 0,9 ya. Nah, kalau yang ini adalah YT-nya, yang ini adalah YT-2-nya. Karena mulai dari 1 dan ini mulai dari 3 ya. Nah, ini scatter plot antara YT dengan YT-2. Dan dari scatter plot yang pertama di sini terlihat ada korelasi ya gitu. Jadi kelihatan korelasinya walaupun nggak terlalu kuat ya, tapi setidaknya ada sedikit korelasi di antara YT dengan YT-1. Sementara untuk YT sama YT-2 ini tersebar. Kelihatan independen antara YT sama YT-2 di sini. Dan ini membuktikan juga, mengkonfirm apa yang sudah kita dapatkan secara teori ya, bahwa autokorelasinya secara teori kan kita sudah bahas ya. Ini kalau K-nya 0 kan 1 ya jelas. Kalau K-nya 1 tuh ada nilainya yaitu sebesar ini. Dan K-nya 2 dan seterusnya ini 0 nih. Dan ini terbukti di gambar yang ini nih ya. Karena 0-nya. Oke, cukup dengan proses MA1. Sekarang kita akan coba bahas proses MA2.